yang lebih dari 2 oligosakarida, dan yang lebih dari 10 disebutnya polisakarida. Nah, ikatan dari antar karbohidrat ini disebut ikatan glikosida. Adapun sifat-sifat umum dari reaksi karbohidrat, yang pertama, ketika karbohidrat bereaksi dengan asam sulfat, ya, dia akan menghidrolisa atau melakukan hidrolisis atau memecahkan ikatan glikosida ya dari karbohidratnya, sehingga polisakarida ataupun oligosakarida ataupun monosakarida dia akan menjadi disakarida dia akan menjadi monosakarida ya. Selanjutnya, reaksi dengan asam sulfat ini akan mengalami reaksi dehidrasi, membentuk furfural ya dan derivatnya. Nah, senyawa ini jika ditambah dengan sulfonat alfa naftol ya, dia akan menjadi warna ungu. Nah, makanya ada uji molis disebutnya. Uji molis ini adalah uji khusus uji umum untuk senyawa karbohidrat ya. Jadi semua senyawa karbohidrat akan menunjukkan reaksi positif pada uji molis ya, karena dia sifatnya adalah mengdehidrasi monosakarida menjadi furfural ya. Yang mana furfural ini di dalam reaksinya dalam uji molis ada senyawa sulfonat alfa naftol. Nah, sulfonat alfa naftol ini akan bereaksi dengan furfural dari monosakarida menghasilkan warna ungu. Nah, itu yang akan kita lakukan yang pertama. Jadi di prosedur yang pertama kita lihat ya, ada uji molis ya. Jadi kita punya sampel 6 ya, berbagai jenis gula. Ada glukosa, fruktosa, pati, kemudian sukrosa dan galaktosa ya. Lalu sebagai kontrolnya adalah air ya, kontrol negatif. Kemudian semua sampel ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi ya nanti. Kemudian ditambah dengan 2 tetes reagen molis. Ya, reagen molis ini isinya adalah 0,5 gram alfa naftol dalam 20 mili etanol ya. Etanolnya 96%. Nah, nanti setelah itu cara melakukan uji molis ini, tabung reaksi yang berisi sampel ya dari A sampai F ini dimiringkan, kemudian ditambah asam sulfat ya, lalu dilihat ya perubahan yang ada di permukaan tabung reaksinya. Kalau misalnya positif, dia akan menghasilkan cincin warna ungu ya, berada pada batas 2 cairan itu ya, karena biasanya asam sulfat itu kan dia pakai asam sulfatnya yang pekat ya, jadi dia akan atas ya, dan reaksinya akan terlihat membentuk cincin seperti itu. Nah, nanti teman-teman bandingkan hasilnya dari sampel A sampai sampel F ya. Jadi mungkin nanti di logbooknya dibuat tabel ya, tabel jenis gulanya, kemudian jenis ujinya apa, nama ujinya misalnya uji molis, nama uji, kemudian hasil uji ya. Jadi mungkin ada 3 tabel ya. Lalu yang kedua adalah uji Benedict. Ini mungkin udah pernah serupa dengan uji Fehling ya. Teman-teman akan melakukan uji Benedict. Uji Benedict ini dilakukan untuk mengecek apakah dalam sampel tersebut ada sampel gula yang mengandung gugus reduksi ya. Nah, ini jadi teman-teman harus paham apa yang dimaksud dengan gugus reduksi ya. Jadi gugus aldehid atau keton bebas yang ada pada suatu sampel gula itu yang akan menghasilkan reduksi antara reaksi ya dengan sampelnya, sehingga ketika direaksikan dengan pelarut Benedict ya, pelarut Benedict ini isinya itu adalah tembaga sulfat, dia akan memberikan perubahan ya warna dari biru menjadi orange ya, atau endapan merah bata seperti itu. Caranya sampel yang tadi ya 2 mili, sampel A sampai F dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan beberapa tetes reaksi Benedict, kemudian dipanaskan dalam water bath. Jadi teman-teman berarti harus menyiapkan water bath-nya dulu ya.
Kalau bisa berarti di awal prosedur sebelum melakukan uji-uji yang lain membuat waterbednya dulu, berarti memanaskan air terlebih dahulu ya. Bentar. Seperti itu untuk melakukan uji yang lain, jadi biar nggak nunggu. Setelah itu sampel yang udah ditambah reaksi Benedict dipanaskan di dalam waterbed 4-10 menit, lalu diamati perubahan warna yang terjadi. Kemudian hasilnya dimasukkan lagi ke dalam tabel ya. Sampel A, B, C, D ditambah uji Benedict hasilnya apa gitu ya. Nah, kemudian uji Barfoot. Nah, uji Barfoot ini tujuannya ya digunakan untuk membedakan ya, uji Barfoot untuk membedakan jenis gula monosakarida dan disakarida ataupun polisakarida ya. Jadi di sini kita bisa membedakan mana gula yang memiliki komponen 1 unit saja atau gula yang memiliki lebih dari 1 unit, dinamakan uji Barfoot. Nah, di dalam uji ini cara mengerjakannya 5 ml reagen Barfoot ya dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 1 ml bahan yang akan diuji ya. Jadi 5 ml reaksi Barfootnya masukkan dulu ke dalam tabung reaksi, lalu tambahkan sampelnya ya. Kemudian panaskan dengan air mendidih selama 1 menit ya. Ini harus tepat 1 menit, jangan lebih, jangan kurang ya. Sehingga setelah itu bisa terlihat perbedaan sampel A sampai sampel F, mana yang merupakan monosakarida ataupun bukan ya. Kalau teman-teman sudah mengerti struktur dari kelima sampel ini, sebenarnya sudah bisa prediksi ya mana saja yang positif dan mana yang akan negatif. Kalau dilihat di sini mana yang akan menghasilkan uji Barfoot yang positif. Ada ide? Tidak ada ya. Berarti teman-teman sebelum melakukan uji struktur karbohidrat ini, PR-nya adalah mencari struktur dari semua sampel ya. Jadi tadi bisa kita mengerti ya reaksi yang terjadi di uji Molis, uji Benedict, uji Barfoot seperti itu. Yang selanjutnya ada uji Seliwanov ya. Jadi uji Seliwanov ini si reagennya isinya adalah HCl dan resorcinol ya. Nah, uji Seliwanov ini isinya adalah membedakan ketosa dan aldosa ya. Kita lihat di atas ada penjelasannya. Nah ini ya. Dehidrasi monosakarida keton akan dihasilkan purpura. Peristiwa dehidrasi ketosa menjadi purpura lebih cepat dibanding dengan dehidrasi monosakarida aldosa. Hal ini disebabkan karena aldosa sebelum dehidrasi mengalami transformasi dulu menjadi berwarna merah muda. Nah, berarti ya kita bisa membedakan aldosa dan ketosa dengan uji Seliwanov ini ya. Kita bisa lihat kalau aldosa dia menghasilkan warna merah muda ketika uji Seliwanov ya. Makanya kita bisa mendeteksi dalam sampel ini mana yang ada ketosanya, mana yang ada aldosanya. Seperti itu ya. Isinya adalah Seliwanov ini, HCl dan resorcinol. Kemudian tambahkan dengan uji dan si Seliwanov, kemudian ditambahkan dengan bahan uji, lalu dipanaskan ya dalam air mendidih selama 5 menit ya. Nah, ini waktu-waktu yang digunakan harus diteliti ya, jangan sampai kelebihan atau kurang ya, karena bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, setelah itu baru lihat perubahan warna yang terjadi. Seperti itu ya. Selanjutnya ada uji iodin. Nah, uji iodin ini spesifik buat polisakarida ya. Jadi di mana dia akan bereaksi dalam struktur polisakarida yang membentuk
spiral ya atau helix. Nah, dia cara ujinya adalah 2 mili sampel ditambah larutan iodium, kemudian perubahan warna yang terjadi diamati. Ya, di sini kan banyaknya jenis sampelnya. Mana kira-kira yang akan positif untuk uji iodium? Ya, seperti itu. Nah, iodin ini dapat diabsorpsi oleh polisakarida menjadi pewarnaan. Dengan amilum akan memberikan warna biru, dengan glikogen akan memberikan warna coklat, dengan dextrin akan memberikan warna merah ya. Tuh, jenis pewarnaannya berbeda-beda untuk setiap jenis gula ya. Kemudian yang terakhir itu adalah uji hidrolisis amilum ya. Jadi ada reaksi hidrolisis dulu oleh HCl ya. Jadi 10% larutan amilum 1% ya. Amilum itu kan salah satu jenis polisakarida ya. Nah, dihidrolisis berarti akan membentuk potongan-potongan unit monosakarida ya. Nah, ini apa yang terjadi ketika dilakukan uji hidrolisis ini ya. Teman-teman melakukan hidrolisis dengan HCl 3 molar. Kemudian taruh di atas panas air, tiap 5 menit ambillah setetes untuk diambil dan diuji dengan iodium. Berarti teman-teman siapkan juga tabung reaksi yang lain untuk mengambil sampel yang lagi di hidrolisis setiap 3 menit ya. Berarti akan ada perbedaan setiap waktunya ya. Setelah itu catat waktu dan perubahan warna tes. Netralkan larutan di atas dengan natrium karbonat dan ujilah dengan larutan uji Benedict ya. Hentikan pengambilan itu jika iodium sudah negatif, berarti dihentikan ketika pada waktu tertentu uji iodium dia tidak memberikan perubahan warna, artinya semua polisakaridanya sudah terpotong-potong menjadi monosakarida ya, karena iodium kan dia bereaksinya dengan adanya ikatan glikosida ya. Kemudian catatlah waktu dan perubahan warna tes dan berapa lama dia terhidrolisis sempurna ya. Lalu setelah itu larutan sisanya yang tadi kan ada HCl 3 molarnya ya. Berarti kalian bikin 10 mili, diambilnya sedikit-sedikit aja ketika diuji dengan iodium ya. Mungkin diambil semili aja gitu ya. Sisanya ditambah larutan natrium karbonat ya. Kalau udah netral berarti dicek juga bisa pakai indikator universal ya, atau lakmus. Kalau udah netral menunjukkan warna netral baru ditambah Benedict. Lalu apakah hasilnya sudah positif atau tidak? Harusnya secara teori kan kalau udah membentuk monosakarida berarti dia akan menghasilkan uji Benedictnya yang positif. Seperti itu. Itu yang akan kita lakukan di modul 1 untuk struktur dan fungsi karbohidrat. Karena tujuan kita adalah memahami struktur dari karbohidrat, sehingga diharapkan setiap reaksi setiap uji teman-teman menuliskan reaksi yang terjadi ya. Uji molis bagaimana reaksinya setiap pada glukosa, fruktosa, pati ya, sukrosa dan galaktosa ya. Seperti itu. Jadi bisa membedakan. Kalau uji molis kan menentukan jenis gula secara umum ya. Nah, berarti bagaimana reaksinya. Kemudian Benedict kan menentukan menentukan adanya gugus pereduksi. Nah, dalam reaksinya teman-teman berarti diharapkan juga bisa menunjukkan apa yang dimaksud dengan gugus reduksi ya, sehingga nanti terkait dengan hasil pengamatan. Dan yang selanjutnya uji Barfoot ya, dia akan membedakan adanya monosakarida ataupun atau dan polisakarida. Nah, ini juga diharap ditulis reaksinya ya. Uji Selewanov, uji iodin dan uji amilum ya, hidrolisis amilum ya. Bagaimana reaksi hidrolisis ya yang terjadi pada amilum ketika direaksikan dengan HCl dan pemanasan. Bagaimana terjadinya, apa yang terputus ikatannya ya, ditulis dalam reaksinya dan bisa dibahas dalam pembahasan nanti. Seperti itu ya. Jadi harapannya adalah kalian lebih mengenal
struktur dari karbohidrat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Ibu, kan tadi uji genetik itu mencari gugus ular pereduksi. Nah, itu apa bedanya sama uji Fehling yang kemarin? Oke, ya. Jadi uji Benedict itu sebenarnya sama ya prinsipnya dengan uji Fehling ya. Cuman bedanya adalah kalau uji Fehling terdiri dari dua jenis reaksi. Kalau Benedict satu, tapi komponen intinya sama ya, CuSO4. Jadi secara prinsip sama uji Fehling dengan uji Benedict. Makanya Ibu tidak masukkan lagi uji Fehling ya, karena sudah begitu. Oke. Gimana, Nay? Oh iya, Ibu paham. Makasih. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya tadi pesan Ibu, teman-teman harap siap. Main mau bertanya lagi? Kayaknya Nay pakai dua device ya? Kepencet atau gimana? Iya, Ibu. Oke. Ya, jadi di modul tadi udah ditulis ya beberapa sampel yang akan kita gunakan. Teman-teman nanti di logbooknya untuk memudahkan ditulis ya si sampel itu strukturnya seperti apa ya. Di kolom reaksi lah kalau mau ditulis ya, kayak glukosa strukturnya bagaimana, fruktosa, sukrosa, galaktosa ya. Jadi nanti bisa kita prediksi bagaimana hasil dari setiap uji ya, ditulis struktur masing-masing sampel, lalu kalau bisa sudah menyiapkan juga reaksi yang ada ya, bagaimana glukosa terhadap uji Barfoot, Seliwanov, Molis, dan seterusnya. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham semua? Kalau tidak ada, nanti saya akan submit ya modulnya di grup mungkin. Itu modulnya modul sementara karena yang modul 4, 5, 6, 7 masih dalam proses penyusunan ya, jadi belum fix semua. Jadi yang Ibu kirim 3 modul pertama dulu. Seperti itu. Ibu izin bertanya. Oke, mangga. Haifa. Absensinya gimana? Di Sikadu atau? Absensinya di Google Form ya, tadi saya sudah kirim di chat. Apakah sudah teman-teman terima? Saya kirim lagi. Nah, yang itu ya. Udah ada? Sudah, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya cukup sekian. Ya, mau nggak ya? Kalau modulnya di print nggak, Bu? Modulnya di print nggak, Bu? Oh, kalau teman-teman perlu ngeprint, mangga ngeprint sendiri ya dari Ibu berikan soft kopinya aja. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Oke, alhamdulillah kalau nggak ada yang ditanyakan, saya anggap semuanya bisa menangkap ya apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada prakteknya teman-teman bisa menjalankan dengan baik, lancar semua, dan bisa dilaksanakan dalam kondisi yang sehat. Amin ya Allah. Kita tutup saja ya pertemuan responsi singkat kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.